Teman-teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Di sini kita ada kulkas satu pintu ya. Kulkas satu pintu. Nah, untuk kulkas ini keluhannya itu dia nggak dingin. Jadi bisa dingin, cuman dinginnya itu nggak maksimal. Nah, ini kebetulan sudah kita cabut lama ya. Jadi sudah kita cabut lama. Nah, nggak dinginnya itu karena pendinginannya nggak merata. Jadi sebelumnya ini ada bunga es ya, ada bunga es yang menumpuk di bagian atas ya. Di bagian atas ini kan dia evapnya modelnya U, evap U ya ini. Nah, di bagian atas ini dia ngeblok, jadi esnya banyak. Sedangkan yang di bagian kanan dan bawah itu nggak ada bunga esnya sama sekali. Jadi yang ada esnya, ada bunga esnya itu cuma di atas. Itu pun juga ngeblok, jadi bergumpal gitu. Nanti kita akan tunjukkan gambarnya ya. Jadi seperti itu untuk kerusakannya yang mengakibatkan kulkas ini tidak dingin maksimal. Oke, jadi untuk pengecekan dan juga perbaikannya seperti apa, simak aja terus video ini sampai selesai. Teman-teman, jadi ini kita cek dulu di bagian evaporatornya. Jadi kasus seperti itu biasanya ada dua kemungkinan ya. Bisa dari ada kebocoran atau ada kebuntuan freon, jadi sirkulasi freonnya terhambat. Nah, langkah yang paling gampangnya itu langkah awalnya ya, ini kita cek dulu di bagian evapnya. Nah, ini kan evapnya dia kayak terkelupas gitu ya, jadi catnya itu terkelupas. Cuman ini setelah kita teliti, terkelupasnya ini bukan karena benda tajam, jadi bukan karena tertusuk. Terkelupasnya ini kayaknya faktor dari usianya, dari usia kulkasnya sendiri udah lama, akibatnya catnya ini pada terkelupas gitu. Nah, cuman kita tetap harus kita cek. Biasanya kalau dia bocor bocor di evaporatornya karena benda tajam, itu biasanya ada bekas fisik yang penyok akibat tusukan, atau teman-teman bisa raba ya, bisa raba di seluruh bagian evaporatornya. Kalau ada licin-licin kayak oli, nah itu bisa dipastikan untuk evapnya itu ada kebocoran di situ. Cuman ini setelah kita cek ya, ini kita cek, kita raba di baik atas ataupun bawah, ini nggak ada kebocoran. Jadi nggak ada oli yang tumpah di sini. Oke, jadi nggak ada bekas oli. Ini kemungkinan dari evapnya itu masih bagus. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian belakang saja. Oke, ini bagian belakangnya. Ini kita cek dulu di freonnya ya. Jadi langkahnya itu caranya untuk mengecek kulkas itu bocor freon atau enggak itu gampang ya. Sebelum seperti yang video-video sebelumnya. Jadi pertama itu teman-teman harus buka dulu segelnya. Jadi segelnya dibuka. Nah, seperti ini. Kalau dirasa freonnya masih sisa banyak, itu bisa dipastikan dia nggak ada kebocoran freon. Oke, ini kita buka dulu. Nah, ini lumayan lama ya, jadi freonnya bisa dipastikan ini kemungkinan masih banyak. Jadi masih banyak freon, jadi dia tidak ada buntu. Kalau semisal dia nggak ada kebocoran, kalau semisal freonnya sedikit yang keluar, cuman beberapa desisan aja, itu bisa dipastikan ada kebocoran freon. Nah, itu teman-teman harus cari tahu ya, kira-kira kebocorannya di mana. Nah, sedangkan ini kita coba buka tadi itu freonnya masih ada banyak. Nah, langkah yang kedua, teman-teman harus buka juga di bagian ujung dryernya. Biasanya kalau buntu itu ada sisa juga ya di situ. Nah, cuman di sini ternyata nggak ada. Oke, berarti freonnya masih ada di dalam, masih banyak ya. Nah, ini bisa dipastikan untuk kulkas ini dia ada kebuntuan freon, jadi bukan bocor freon ya teman-teman. Nah, ini untuk kompresornya itu masih bagus ya, masih bagus. Ini tadi kan kita nggak coba ya, karena waktu pengecekan pertama kita sudah cek dulu ya di rumah konsumen. Ini kan kita bawa ke workshop, ke tempat kita. Nah, itu kompresor masih bisa bekerja dengan baik. Oke. Nah, untuk kasus seperti ini seperti biasa ya, kita nanti nggak akan flushing, kita nggak flushing evapnya, cuman kita tetap akan pastikan tekanan di press dari kompresornya, press dari pipa outnya. Kalau pressnya itu masih bagus ya berarti nggak ada masalah dengan kompresornya gitu. Jadi kita cuman
fokus untuk penggantian dryer, terus pemvakuman dan pengisian freon. Ya, ini kita lepas dulu ya. Sebelumnya ini untuk covernya, mungkin kita akan lepas dulu cover dari kompresornya supaya nanti tidak terbakar waktu pengelasan ya. Oke, ini sudah kita lepas. Jadi ini sebelumnya kita lepas dulu dryernya, nanti akan kita ganti dengan dryer yang baru. Jadi kita nggak flashing evapnya, kita nggak flashing ya, seperti video-video sebelumnya kita nggak pernah flashing, kecuali buntunya itu parah, itu baru kita flashing. Kita lepas dryernya ya. Jadi kenapa untuk pipa yang ada di kepala dryernya itu harus kita lepas dulu, itu sebagai jaga-jaga ya, karena takutnya di dryer itu masih nyimpen freon, waktu kita las itu nanti bisa meledak ya, dryernya itu bisa pecah. Nah itu bahaya. Jadi makanya kenapa di dryer itu kita lepas dulu, di kepalanya itu segelnya kita lepas dulu supaya lebih aman gitu, dan untuk memastikan ada kebuntuan freon atau tidak. Oke, ini kita pasang dulu pipa isinya, pipa pengisian freon dan juga pipa untuk pemvakuman nanti ya. Oke, sudah selesai kita pasang untuk pipa isinya. Nah ini kita coba press dulu ya, kita press ininya, kompresornya, kita pastikan dulu kompresornya itu bagus atau tidak. Jadi caranya kita nggak pakai freon, nggak pakai alat apa-apa, kita cuman tancapkan saja kabel powernya, nanti otomatis kan untuk kompresor kerja. Setelah itu kita lihat press di bagian kondensornya, itu kan pipa terakhir yang menuju ke dryer, itu kan pipa press ya, dari kondensor. Oke, kita tancapkan. Nah kemudian kita tekan-tekan menggunakan jari ya teman-teman, seperti ini bisa dilihat. Nah ini sebagai tambahan juga, kalau misal pas teman-teman nekan seperti ini ada freon yang keluar banyak, itu kalau bisa teman-teman habiskan dulu ya, nggak dihabiskan seenggaknya berkurang. Jadi kalau misal di press seperti ini ternyata banyak freon yang keluar, banyak oli yang keluar, itu kalau bisa dibuangin dulu olinya. Jadi terus seperti ini sampai olinya itu berkurang, seenggaknya berkurang, nggak banyak ya. Supaya nanti waktu pengisian itu olinya nggak masuk ke dryer, nggak banyak-banyak yang masuk ke dryer, nanti takutnya nanti bisa nyebabin kebuntuan di pipa kapilernya gitu. Nah untuk memastikan pressnya yang bagus atau tidak, itu teman-teman tinggal tekan aja pipa pressnya menggunakan jari. Kalau tangan kita itu dirasa nggak kuat, itu berarti pressnya masih bagus itu. Kalau teman-teman sampai nggak kuat tekan ininya sampai bocor-bocor, nah ini kan mulai keluar ya. Nah kalau seperti ini berarti untuk kompresornya itu dia masih bagus. Kalau ditekan menggunakan jari, tangan kita nggak kuat, itu berarti pressnya masih bagus. Jadi kita nggak perlu pakai tang ampere, nggak perlu pakai manifold untuk mengecek tekanannya ya. Cuman teman-teman kalau misal pengen mastiin
pakai tang ampere ataupun di press, dicek tekanannya menggunakan manifold, itu nggak apa-apa ya, itu tergantung teman-teman. Jadi cara kerjanya mungkin setiap teknisi, setiap orang berbeda-beda. Nah, cuman dari kita cara kerjanya seperti ini gitu. Jadi beda-beda ya untuk cara kerja dari setiap teknisi itu. Ini dryernya sudah kita siapkan. Untuk dryernya seperti biasa kita pakai yang dryer yang ada isinya ya. Jadi yang ada kayak silikanya dalamnya supaya lebih bagus ya. Ini kita pasang terlebih dahulu. Sebelum kita pasang, kita cabut kabel powernya ya. Nah, ini kita rapikan dulu di kapilernya. Kita potong dulu, kita potong yang rapi seperti biasa, jangan sampai buntu. Kita potong yang rapi. Kalau dirasa sudah rapi, di bagian ini lubangnya sudah terbuka, karena motongnya ini kalau nggak rapi itu nanti hasilnya juga nggak bagus ya, otomatis buntu. Jadi tangnya itu kalau bisa pakai tang yang tajam. Ini tadi tangnya kurang tajam, kita ganti dengan tang yang tajam supaya hasil potongannya itu lebih bagus. Jadi kita ini potong sedikit di pinggirnya, kemudian baru kita patahin seperti ini ya. Ini kan kelihatan lubangnya sudah kelihatan seperti ini. Nah, ini sudah bagus. Kemudian kita tancapkan di ujung dryer kurang lebih sekitar 1 cm. Jangan terlalu masuk mentok sampai mentok ya, apalagi, atau jangan juga terlalu ke ujung atau kurang masuk, itu nanti bisa bermasalah. Kalau kurang masuk itu nanti takutnya tembaga yang kita las itu dia menyumbat masuk ke dalam, akhirnya menyumbat kapiler. Kalau terlalu masuk itu juga nanti bermasalah, sering buntu ya. Kalau mentok kan otomatis nanti kena ini apa kayak saringannya. Jadi di dryer itu ada semacam kayak saringan. Nah, itu nanti bisa buntu, nggak lancar salurannya. Oke, ini kita penyet saja lubang yang satunya karena nggak dipakai. Cuman kalau teman-teman pengen pasang pipa juga nggak masalah ya, buat jaga-jaga, barangkali sewaktu-waktu bermasalah kan bisa dibuka lagi buat ngecek kebuntuannya ya. Cuman ini kita buntu langsung saja. Oke, kita las di bagian sambungan pipa kapiler dan dryernya. Kita las dulu untuk pengelasannya menggunakan api yang sedang supaya las-lasannya lebih bagus, nggak bikin buntu pipa kapilernya gitu. Karena kalau lama-lama itu biasanya pipa kapiler juga bisa leleh yang mengakibatkan buntu di kapiler ya. Kemudian ujungnya kita las juga. Jadi ini untuk pipa kondensor ini dia kebetulan tersambung langsung dengan pipa tembaga, ada sambungan pipa tembaganya. Jadi kita nggak perlu bantuan boraks ya, karena pipa tembaga bertemu dengan tembaga, dryer itu kan tembaga, kita nggak perlu boraks untuk pengelasannya. Kalau untuk freezer rak atau freezer box itu biasanya kita harus membutuhkan yang namanya boraks, karena sambungan dari kondensor ke dryer itu biasanya dia untuk pipa yang kondensor ya, itu dia besi, berupa besi. Oke, ini sudah kita ganti dryernya. Tadi kita sudah cek di pipa pressnya. Kemudian ini kita langsung siapkan manifold ya untuk kita lakukan pemvakuman. Untuk pemvakuman teman-teman terserah mau pakai metode vakum body ataupun
vakum menggunakan kompresor ya. Itu terserah teman-teman. Kalau barangkali teman-teman ada yang belum tahu bagaimana caranya vakum body, teman-teman bisa lihat, bisa cek di video kita sebelumnya, kita sudah pernah upload ya. Ini kebetulan kita memakai manifold yang 2 sisi, jadi sama aja teman-teman, pakai yang 1 sisi boleh, pakai yang 2 sisi juga boleh. Kita pakai yang 2 sisi. Kita sudah siapkan manifold itu freonnya. Ini yang tengah kita pasang di ini, di freon. Kita kan biasanya di video-video sebelumnya kita pakai 2 selang ya, 2 selang, jadi manifold yang satu ini nggak kepakai. Nah ini di sini kita pakai 3 selang, jadi lebih sebenarnya untuk standar dari pabrik itu sebenarnya seperti ini ya pengerjaan kulkas itu. Jadi pakai 3 selang, yang satu mengarah ke freon, yang satu ini dia mengarah ke vakum, ke mesin vakum. Oke, ini yang warna merah kita pasangkan di vakumnya, di alat vakum kita. Jadi sebenarnya standarnya untuk perbaikan kulkas itu seperti ini ya. Cuman yang lebih standar lagi itu pemvakumannya menggunakan vakum 2 sisi. Jadi vakumnya itu dari pipa pengisian dan juga ujung dryer. Itu video itu juga kita sudah pernah upload ya. Teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya. Kemudian pipa yang selang yang biru kita pasangkan di nipple pengisian seperti ini. Oke, jadi catatan untuk ini, untuk apa namanya, tabung freon itu kerannya tertutup ya, kondisi tertutup. Kemudian untuk selangnya ini dua-duanya kerannya maksudnya ini kita buka semuanya, baik yang high press yang warna merah ataupun low press. Jadi udara itu nanti dia akan disedot disedot oleh mesin vakum. Nah jadi udara yang dari kulkas dan juga dari selang yang menuju ke freon. Jadi nanti dipastikan itu nggak ada udara sama sekali ya teman-teman, sedikit pun nggak ada udara sama sekali yang masuk ke dalam kulkas, ke pengisian kulkas. Oke, ini langsung kita nyalakan mesin vakumnya ya, dan ini otomatis nanti jarum ini dua-duanya akan turun, baik high press ataupun low press akan turun ya. Oke, jadi ini kita nanti dia akan turun di bawahnya min 0, di bawahnya 0 ke min ya. Untuk pemvakumannya sendiri ini kita nanti akan tunggu sekitar 15 menit. Ini kan kulkas kecil ya, jadi nggak terlalu besar, kita tunggu aja 15 menit. Lebih lama ya lebih baik ya, itu tergantung dari mesin vakumnya juga. Kalau mesin vakumnya kecil ya lebih lama juga nggak apa-apa, yang penting jangan sampai 1 jam. Kalau 1 jam itu kelamaan, mungkin setengah jam ya maksimal. Kita tunggu sampai pemvakuman selesai. Kalau pemvakuman sudah selesai, nanti baru kita isi dengan freon. Oke, kita tunggu dulu ya sampai proses pemvakuman selesai. Selesai ya teman-teman, ini sudah 15 menit lebih kita sudah selesai. Ini sudah selesai untuk pemvakumannya. Jadi sebelum kita mematikan mesin vakum, ini kita tutup dulu keran yang warna merah ya, selang yang menuju ke mesin vakum ini kita matikan, kita tutup, kemudian mesin vakum baru kita matikan. Oke, kemudian langsung kita isikan freonnya ya teman-teman. Kita buka keran dari freonnya. Oke, dan sudah terisi. Lihat jarumnya sudah mulai naik ya. Ini kita isi di kondisi mesin mati itu di angka sekitar 90 PSI ya, antara 80 sampai 90 PSI itu kondisi kompresor masih mati. Nah ini sudah cukup, terasa sudah cukup. Kemudian kita tutup keran freonnya, kita tutup rapat, kemudian langsung kabel power kita tancapkan. Dan jarumnya dia akan turun ya, akan turun terus. Nah kita pantau ya, kita harus pantau di jarumnya
itu kalau dia turun terus di angka min, di bawahnya 0, ini kan angka 0, di bawahnya 0, nah itu kemungkinan ada kebuntuan freon ya teman-teman, ada kebuntuan freon kalau dia turun terus sampai di angka di bawahnya 0. Nah itu, ini kan tadi kondisinya karena freon sudah terisi banyak. Kalau dia normal harusnya dia di atasnya angka 0, kalau dia ada kebutuhan freon dia di bawahnya angka 0 di min ya. Nah itu kalau misal teman-teman nemuin itu di bawahnya angka 0 di min, nah itu kemungkinan masih ada penyumbatan ya, ada kebutuhan freon. Nah di sini ini kita lihat dia mulai stabil, ini mulai stabil di angka sekitar 11 PSI ya, sekitar 12 PSI, ini mulai stabil. Jadi ini nanti akan kita isi di angka 10 PSI, kita nggak pakai patokan tang ampere, kita juga nggak pakai timbangan seperti biasa. Kita patokannya itu menggunakan tekanan dari manifold ya. Untuk tekanannya sendiri kita pakai patokan 10 PSI, baik itu kulkas 1 pintu ataupun 2 pintu ya. Kalau kulkas yang besar, freezer rack, freezer box, itu teman-teman bisa isikan di angka 12 PSI sampai 15 PSI. Oke, jadi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti biasanya pipa baliknya atau pipa hisapnya ini ya, ini dia membeku. Oke, kalau ini dirasa sudah mulai stabil, kita cek dulu, kita cek di bagian pipa press. Kalau sirkulasi freon sudah bagus itu di pipa press ini ya, maksudnya ini pipa press yang kecil ini dia hangat ya, hangat. Kemudian untuk dryer itu juga hangat, dan juga pastinya di bodi, baik itu bodi kanan ataupun bodi kiri, itu harusnya hangat. Itu kalau kondisi freon sudah bersirkulasi dengan baik. Cuman beda ya untuk kulkas 2 pintu yang besar. Itu untuk kulkas 2 pintu pokoknya untuk kulkas yang volumenya banyak itu biasanya agak lama, jadi proses dia kondensasinya itu lama, proses ininya sirkulasi freonnya lama. Jadi teman-teman mungkin harus tunggu dulu sampai stabil. Jadi biasanya itu yang hangat itu cuman bodi pertama itu bodi sebelah kiri dulu ataupun kanan dulu, tergantung dari posisi pipanya. Kemudian baru dia merambat ke bagian dryernya, baru hangat gitu. Jadi nggak langsung biasanya. Cuman kalau untuk kulkas 1 pintu itu biasanya langsung ya, untuk dryer itu langsung hangat kalau kondisi freonnya itu sudah bagus. Nah ini untuk bodi juga sudah hangat, pipa filter dryer sudah hangat, pipa press sudah hangat. Nah ini berarti bisa dipasangkan, sudah nggak ada kebuntuan freon lagi, sirkulasi freonnya sudah bekerja atau berjalan dengan baik. Nah kemudian kita fokus ke pengisian freon. Ini kita tunggu sampai dia stabil di 10 PSI. Kalau dirasa ini kebanyakan 10 PSI lebih, nanti kita bisa kurangin ya volume freonnya. Kita tunggu dulu sampai dia benar-benar stabil. Mungkin nunggunya itu sambil nyantai ya teman-teman, sambil ngopi-ngopi dulu, sambil ngudut dulu, rokokan dulu, nggak masalah ya. Oke, jadi kita tunggu dulu sampai dia benar-benar stabil. Teman-teman tunggu 15 menit nggak masalah, teman-teman tunggu 30 menit nggak masalah ya, lebih lama lebih baik supaya memastikan sudah tekanannya itu sudah stabil gitu, baru teman-teman segel pipa pengisiannya. Oke, jadi ini terlalu banyak ya, kondisi freonnya terlalu banyak. Ini kita bisa kurangin dengan melepas pipa yang ini, yang high press. Kita buka selangnya ya, jadi kita kira-kira saja sampai dia stabil di 10 PSI. Kita kurangin. Nah ini kita tunggu lagi ya sampai dia stabil. Ini kan sudah 10 PSI. Oke, dan ini sudah stabil di 10 PSI ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita segel. Ini ada pancingan baju mungkin dari ini yang punya kulkas ketinggalan dibawa sama tikus. Kita tinggal segel. Untuk penyegelan itu kondisi
kulkas masih nyala ya, masih tertancap. Jadi langsung kita press menggunakan pipa segel. Jadi ini enggak kita press ya, jadi nggak pakai pentil. Kadang kan ada yang nggak disegel, cuman ditutup saja menggunakan pentil. Nah itu biasanya itu di karet pentilnya itu ada umurnya. Biasanya kalau lama-lama dia kaku. Pentil ini contoh. Jadi saya kasih contoh ya. Nah seperti ini ya, yang saya maksud itu. Ini kan dia penyegelannya menggunakan pentil seperti ini. Nah ini kalau lama-lama itu biasanya pentilnya ini dia bocor. Jadi pentilnya bocor karena di sini kan ada karet. Itu kan lama-lama karetnya kaku atau meleleh. Akhirnya karetnya itu rusak, kemudian bocor. Nah itu sebenarnya jangka panjang ya, lama biasanya. Nah itu daripada nanti kasus seperti itu, ini kita segel permanen saja gitu, supaya lebih awet, kita nggak bolak-balik. Oke, kita potong dulu pipanya menggunakan cutter pipa ya. Kita potong sisanya menggunakan cutter pipa. Kemudian baru kita las ya. Jadi teman-teman harus punya tang segel seperti ini buat nyegel supaya freonnya nggak keluar waktu kita las. Oke, ini sudah selesai kita segel untuk pipa pengisiannya. Jadi untuk perbaikan kulkas sudah selesai, tinggal kita rapikan aja ya. Kita rapikan tadi tutup kompresornya, kemudian pipa dryernya kita rapikan juga, filter dryernya maksudnya kita rapikan juga seperti itu. Nah ini kita lihat di bagian evaporatornya. Nah ini untuk evaporator, di sini sudah mulai ada kasar-kasarnya ya. Jadi sudah mulai ada bunga esnya di sini. Nah di bagian atas juga ini sudah mulai ada. Nah ini nanti tinggal kita tes ya. Ya kita tes. Nah ini untuk evapnya sudah mulai merata. Jadi ini sudah bagus. Insya Allah nanti sudah bagus. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, perbaikan kulkas kali ini. Perbaikan kulkas satu pintu ya, kulkas satu pintu yang ngeblok bagian atas saja. Jadi yang bagian bawah itu enggak ada bunga es, yang ada bunga esnya itu cuma bagian atas di langit-langitnya ngeblok sampai gumpal gede. Seperti itu perbaikannya. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Dan satu lagi ya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja video dari kami. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.